Misalnya seperti ini. Ibu Siti mendapat tugas dari sekolah untuk menyiapkan paket hadiah untuk peserta didiknya yang berprestasi di sekolahnya. Bu Siti ingin membeli alat-alat tulis sebagai hadiahnya. Alat-alat yang ingin dibeli berupa buku tulis, bolpoin, dan penghapus. Pada setiap pembelian alat tulis, pembeli dikenakan pajak 10%. Berkaitan dengan tugas tersebut, Bu Siti melihat beberapa paket alat tulis yang dijual di toko Rezeki dan toko Makmur seperti pada gambar berikut. Oke, kita lihat gambarnya. Nah, ini gambarnya ya. Kalau sedikit buram atau kurang jelas, nanti di depan saya akan zoom ya sedikit, mengambil gambarnya saja. Nah, ini adalah uraian informasi yang disediakan dalam soal tersebut. Maka informasi utama yang kita dapatkan di sini berupa pajak saja ya, berupa pajak 10%. Kemudian ini adalah gambarnya. Nah, maka dari informasi ini, dari soal ini, apakah pertanyaan yang ditanyakan? Oke, kita lanjutkan. Ya. Nah, saya namai ini adalah soal AKM 1 part 1 karena dalam satu soal AKM itu bisa memuat beberapa bagian pertanyaan. Nah, ini adalah pertanyaan bagian pertama dari soal AKM 1. Bu Siti ingin membuat 5 paket hadiah dengan tiap paket hadiah berisi paling sedikit 2 macam alat tulis. Kelima paket yang akan dibuat, isinya tidak harus sama. Jika Bu Siti memiliki dana sebesar Rp125.000 dan menginginkan setiap paket hadiah harus ada penghapus dan bolpoin, maka paket yang dapat dibeli adalah, nah ini adalah pilihan paket yang dapat dibeli oleh Bu Siti. Nah, jadi jenis soal AKM ini menuntut siswa untuk bisa mengamati dari setiap informasi dan persoalan yang ada. Jadi ketika siswa membaca, kemudian mengamati dan menarik kesimpulan, maka dalam soal AKM ini harus ada kunci-kunci yang harus diambil dari setiap permasalahan atau pertanyaan, dan kemudian nantinya harus diambil satu kunci pokok. Nah, coba kita rangkum ya kunci-kunci utama yang dia dapat dari informasi atau pertanyaan soal AKM ini. Nah, maka untuk informasi atau kunci pertama itu pajaknya 10% ya dari setiap pembelian. Kemudian, Ibu Siti hanya menyediakan dana Rp125.000. Selanjutnya, Bu Siti di sini hanya membeli 5 paket hadiah. Nah, dalam 5 paket tersebut isinya paling sedikit 2 macam alat tulis. Ya, 2 macam alat tulis. Kemudian, dalam setiap paket tidak harus sama. Arti tidak harus sama berarti bisa sama atau bisa beda. Ya, tidak harus sama ini berarti bisa sama atau bisa beda. Tidak harus sama berarti bisa beda ya. Nah, kemudian di sini keterangan atau informasi selanjutnya yang menjadi kunci adalah wajib ada penghapus dan bolpoin dalam setiap paket. Artinya, ketika di sini yang diwajibkan dalam setiap paket itu harus ada penghapus dan bolpoin, berarti buku diabaikan terlebih dahulu. Ya, buku diabaikan terlebih dahulu. Maka, dari informasi-informasi penting ini, yang saya coba namain adalah kunci, ya, kunci dari soal di atas, kita harus mengambil satu kunci utama yang menjadikan syarat untuk perhitungan ketika kita sudah bisa mengamati dan memahami pertanyaan atau soal AKM tersebut. Maka, dari beberapa informasi penting ini, ada yang menjadi kunci utama atau syarat utama. Apa itu? Nah, maka di sini kunci utamanya adalah Bu Siti wajib harus ada penghapus dan bolpoin dalam setiap paketnya. Ya.
Maka di sini saya tarik kesimpulan, dengan uang Rp125.000, Bu Siti harus bisa membeli paling sedikit 5 penghapus dan 5 ballpoint ditambah pajaknya 10%. Kenapa 5 penghapus? Karena di sini terdiri dari 5 paket. Setiap paket wajib ada penghapus. Begitu juga dengan ballpoint. Setiap paket wajib ada 5 ballpoint untuk 5 paket. Ya, jadi ini adalah kesimpulan kunci utama yang saya namain sebagai syarat perhitungan ke depannya. Nah, maka setelah kita menentukan informasi penting ini, kunci-kunci ini, kemudian kita menentukan kesimpulan atau kunci utama atau syarat, maka kita sudah bisa melakukan perhitungan, ya. Oke, kita lanjutkan ke dalam perhitungan. Nah, inilah tadi gambar yang disediakan dalam soal. Di sini toko rezeki menyediakan paket hemat, ya, dengan pilihan ini adalah penghapus, ya, penghapus. Kemudian ini adalah buku, kemudian ini adalah ballpoint. Ballpoint, untuk setiap ballpoint yang ada itu terdiri dari 4 buah ballpoint. Ini harganya, ya. Kemudian ini adalah paket ekonomis, harganya. Kemudian paket murah. Kemudian ada di toko makmur, itu menyediakan paket sedang, paket besar, dan paket lengkap. Nah, maka kita lanjutkan, ya. Nah, ini sudah kita sepakati tadi, sudah kita dapatkan bahwa syarat utamanya adalah wajib harus ada 5 penghapus dan 5 ballpoint yang dibeli oleh Ibu Siti. Nah, ya, pilihannya ini, ya, ada 5. Sekarang, untuk masing-masing paket kita cek ke dalam gambar. Yang pertama, di sini ada 1 paket sedang ditambah dengan 1 paket hemat. Apakah memuat 5 penghapus dan 5 ballpoint? Kita lihat ke dalam gambar, ya. 1 paket sedang di sini menyediakan 2 penghapus dan 4 buah ballpoint. Kemudian, 1 paket hemat itu menyediakan 3 buah penghapus dan 4 buah ballpoint. Tadi kita sudah sepakati bahwa buku diabaikan terlebih dahulu. Nah, paket sedang 2 penghapus, kemudian paket hemat 3 penghapus, artinya untuk penghapus ini sudah memenuhi syarat. Nah, sekarang kita lihat ballpoint. Di sini di paket sedang ballpointnya adalah 4, kemudian di paket hemat ballpointnya ada 4. Jadi kita jumlahkan menjadi 8. Artinya, 1 paket sedang dan 1 paket hemat itu sudah memenuhi syarat minimal sekurang-kurangnya 5 penghapus dan 5 ballpoint. Artinya ini memenuhi, ya. Tinggal nanti setelah memenuhi kita hitung apakah sesuai dengan dana yang disediakan tidak melebihi Rp125.000. Kemudian yang kedua di sini adalah 1 paket ekonomi dan 1 paket sedang. Untuk 1 paket ekonomi di sini hanya menyediakan 8 buah ballpoint. Artinya di sini tidak ada penghapus. Apakah di paket sedang itu ada penghapus? Nah, kita lihat paket sedang. Jadi artinya di sini paket sedang hanya menyediakan 2 buah penghapus dan paket ekonomis itu tidak menyediakan penghapus. Artinya ballpoint memang sudah terpenuhi, tetapi penghapus itu tidak terpenuhi. Hanya jumlahnya dari kedua paket ini adalah 2 buah penghapus, tidak memenuhi syarat, ya. Artinya yang kedua ini tidak memenuhi syarat. Jadi itu kuncinya seperti itu. Jadi bagaimana siswa bisa mengamati dari setiap informasi atau permasalahan yang ada. Nah, yang ketiga, di sini ada 1 paket hemat dan 3 paket murah. Apakah memenuhi syarat ini? Kita lihat lagi ke gambar. 1 paket hemat tadi sudah kita lihat menyediakan 3 buah penghapus dan 4 buah ballpoint. Ditambah 3 paket murah. Nah, ya. Jadi di sini 3 paket murah artinya jumlah yang ada di sini dikalikan 3. Penghapus dikali 3 ditambah 3 memang sudah memenuhi syarat, ya. Lebih dari
atau minimal sekurang-kurangnya 5 penghapus. Tetapi di sini tidak menyediakan ballpoint. Ya. Jadi ballpointnya cuma 4. Sedangkan yang diminta adalah 5. Jadi untuk yang ketiga ini sama, tidak memenuhi. Nah, kemudian yang keempat, ini tersedia 1 paket ekonomi dan 5 paket murah. Mana paket ekonomi? Jadi ini paket ekonomi ya. Di sini ballpoint sudah terpenuhi, lebih dari 5. Kemudian 5 paket murah. Nah, di sini yang kita lihat adalah penghapus. 5 paket murah berarti penghapusnya dikali 5. Ini sudah memenuhi syarat, dan penghapus juga dikali 5 sudah memenuhi syarat. Artinya, nah, pilihan yang keempat ini memenuhi syarat. Kemudian kita lanjut kepada pilihan yang terakhir. Di sini ada 1 paket lengkap dan 2 paket murah. 1 paket lengkap, nah ini lengkap ya, menyediakan penghapus, ballpoint, dan buku. Kita lihat, di sini paket lengkap, 3 buah penghapus berarti masih kurang 2, dan 8 buah ballpoint. Ini ballpointnya sudah memenuhi syarat, tinggal kita mencari 2 penghapus lagi. Nah, maka di sini tambah dengan 2 paket murah. Nah, ini 2 paket murah dikali penghapusnya berarti 2 penghapus. 2 tambah 3 ini berarti 5. Artinya pilihan yang kelima itu juga memenuhi syarat. Jadi kita sudah bisa menentukan dari 5 pilihan yang ada, hanya 2 yang tidak memenuhi syarat. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan. Ya. Tadi pilihan yang kedua dan ketiga itu sudah tidak memenuhi syarat. Kita sekarang hitung. Ya. Untuk 1 paket sedang ditambah dengan 1 paket hemat, ya. Tadi paket sedang itu adalah berapa? Paket sedang adalah 48.000 ditambah dengan 1 paket hemat adalah 62.000. Jadi jumlahnya adalah 110.000. Nah, jadi ini masih di bawah 125.000. Kemudian kalau ditambah dengan pajak 10% dari 110.000 kan 11.000 rupiah ya. Jadi jumlahnya adalah 121.000. Berarti ini memenuhi syarat. Nah, ya, ini memenuhi syarat. Kemudian untuk yang ketiga, 1 paket ekonomi itu 57.000 ditambah dengan 5 paket murah. Tadi digambar 1 paket murah itu harganya 17.000. Berarti dikali 5, 57.000. 5 dikali 17.000 itu jumlahnya adalah 85.000. Sehingga totalnya adalah 142.000. Artinya yang ini tidak memenuhi syarat karena melebihi dana yang disediakan oleh Bu Siti sebesar 125.000. Nah, sekarang kita cek yang terakhir. 1 paket lengkap itu harganya 64.000 ditambah dengan 2 paket murah, yakni 2 kali 17.000. Kalau ini 5 ya, kalau ini 2, sehingga hasilnya adalah 64.000 ditambah 34.000. Jumlah totalnya adalah 98.000 ditambah pajak 10% dari 98.000 adalah 9.800 rupiah. Ya, ini memenuhi. Jadi dari 5 pilihan yang ada yang memenuhi syarat, ya, jawabannya adalah yang pertama dan yang kelima. Ya, itulah alur pengisian atau menjawab permasalahan soal AKM. Bagaimana bisa difahami? Memang ya, untuk pertama kali kalau kita baru berhadapan dengan soal AKM pertama kali, kita harus membaca berulang-ulang sehingga kita tahu mana sih kunci utamanya ya. Tetapi kalau kita sudah memahami dan terbiasa dengan latihan soal-soal AKM, maka kita atau siswa akan terbiasa dengan permasalahan tersebut. Jadi siswa dituntut sebelum mengerjakan perhitungan secara numerik atau secara matematika, siswa dituntut untuk terangsang ya pikirannya, bisa lebih memahami persoalan dari setiap informasi yang ada. Jadi dituntut untuk berpikir kritis ya dari suatu permasalahan yang ada. Untuk soal yang jawabannya lebih dari 1, maka bentuk soal AKM ini dinamakan dengan pilihan ganda kompleks.
ya, yang jawaban benarnya itu lebih dari satu. Silakan kalau ada pertanyaan yang tidak difahami atau misalkan ada koreksi ataupun pemirsa semuanya ada memiliki cara yang lebih cepat ya atau trik cepat daripada yang saya sampaikan tadi, bisa berbagi ilmunya dan silahkan cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Bagi kita mungkin ini paham ya, mudah, tetapi belum tentu bagi orang lain, terutama untuk siswa-siswa kita. Maka dari itu silahkan di-share ya ke kawan-kawan kita sesama pendidik, kemudian bisa juga di-share kepada siswa-siswa kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai ketemu di soal AKM 1 bagian berikutnya dan soal AKM-AKM yang lainnya. Maka dari itu silahkan jangan lupa subscribe ya, dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan soal AKM berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.